Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama saya, Bapak Duta. Dan pada video kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana sih cara mengoperasikan fungsi sum dan juga average di Microsoft Excel. Nah, tapi sebelum itu Bapak ingin tahu nih, apakah dari anak-anak itu udah pernah mendengar belum apa itu sum dan juga average? Nah, mungkin beberapa dari kalian itu udah pernah dengar atau mungkin udah pernah tahu. Nah, di sini Bapak ulangi ya. Jadi, fungsi sum itu adalah fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan beberapa range data. Nah, sedangkan fungsi average itu adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari sebuah range data di Microsoft Excel. Nah, mungkin dari anak-anak masih bingung nih, apa sih yang dimaksud dengan range? Atau apa sih yang dimaksud dengan data dan bagaimana sih cara mengoperasikan fungsi sum dan average? Oke, berikut akan Bapak jelaskan secara dasar-dasar range, cell, dan juga kolom, dan juga nantinya Bapak akan jelaskan bagaimana cara mengoperasikan fungsi sum dan juga average. Oke, di sini adalah tampilan awal dari Microsoft Excel. Nah, dapat anak-anak lihat di sini untuk tampilannya ini seperti ada huruf dan juga ada angka. Nah, jadi huruf dan juga angka ini itulah yang digunakan untuk mempermudah kita untuk mengidentifikasi yang mana baris dan juga kolom. Nah, mungkin Bapak akan jelaskan dari kolom terlebih dahulu. Nah, jadi kolom dalam Microsoft Excel itu adalah yang ditandai dengan huruf anak-anak. Nah, jadi anak-anak bisa lihat di sini itu ada A, B, C, D dan seterusnya. Itu merupakan identifikasi untuk kolom, dan cara bacanya itu adalah secara vertikal seperti ini anak-anak. Nah, jadi misal Bapak tarik nih dari sini, dari A ke bawah ini. Nah, ini merupakan sebuah kolom A. Nah, begitu juga misalnya di B. Nah, juga Bapak tarik seperti ini, maka ini adalah kolom B. Nah, lalu bagaimana dengan baris, Pak? Nah, untuk baris ini itu ditandai dengan angka di Microsoft Excel. Nah, seperti yang dapat anak-anak lihat di sini. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, lalu untuk baris ini itu cara bacanya itu ke arah kanan seperti ini, seperti yang Bapak blok ini. Dan juga baris ini tuh dibaca secara horizontal anak-anak. Nah, jadi misal Bapak blok nih di nomor 2. Nah, maka ini itu adalah namanya baris 2 anak-anak. Nah, jadi baris itu secara horizontal, sedangkan si kolom ini itu secara vertikal. Baris itu ditandai dengan angka, sedangkan kolom itu ditandai dengan huruf. Nah, jadi lumayan gampang ya, gampang dimengerti. Next mungkin ada yang namanya cell. Nah, jadi cell ini itu adalah pertemuan dari kolom dan juga baris. Nah, misal Bapak taruh kursor Bapak di sini. Nah, maka kotak ini itu adalah pertemuan dari kolom B dan juga baris 2. Maka kotak ini atau sel ini itu namanya sel B2. Nah, jadi simpelnya sel itu pertemuan dari baris dan juga kolom. Atau kotak-kotak yang Bapak pencet ini itu merupakan sel. Nah, jadi seperti itu ya. Itu untuk sel. Lalu yang terakhir ada range. Nah, range itu adalah rentang data atau gabungan dari beberapa sel dalam kolom atau baris yang berbeda. Nah, misalnya Bapak punya di sini datanya Bapak kasih dulu ya. Ini acak aja. Nah, misal di sini juga ini. Nah, misal di sini Bapak isi datanya seperti ini. Nah, gabungan dari beberapa sel ini, kalau Bapak blok seperti ini,
Nah, ini merupakan sebuah range anak-anak. Nah, jadi gabungan dari ini itu semua itu adalah range. Nah, nanti untuk jelasnya bagaimana kalian menggunakan range ini itu akan lebih jelas ketika kita mengoperasikan fungsi sum. Nah, oke, mungkin itu aja dari dari penjelasan apa sih itu baris, kolom, range dan juga cell. Nah, mungkin Bapak ada pertanyaan nih. Nah, misalnya Bapak tulis di sini, Bapak kasih data seperti ini. Nah, misal Bapak bloknya itu seperti ini. Nah, apakah ini masih termasuk range atau tidak? Silahkan jawab ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara mengoperasikan fungsi sum di Microsoft Excel. Oke. Di sini untuk mengoperasikan fungsi sum itu kalian perlu yang namanya data. Nah, data ini karena kita baru belajar, sebagai contoh kalian bisa buat data kalian sendiri. Misal di sini contoh Bapak sudah punya data penjualan hari Senin misalnya. Nah, misal Bapak akan pakai data ini. Nah, data penjualan hari Senin. Nah, kalian bisa buat data kalian sendiri karena kita akan melakukan demonstrasi sekarang. Bapak akan beri waktu kalian untuk membuat data dulu. Mungkin tidak perlu sebanyak ini ya, mungkin kalian bisa tulis 2 atau 3 angka saja. 2 atau 3 angka saja seperti ini, 2000. Nah, mungkin seperti ini cukup. Nah, nanti untuk cara mengoperasikan fungsi sum ini itu sangat gampang anak-anak. Jadi kalian hanya perlu mendeklarasikan sama dengan di sini itu sebagai inisiasi awal kita melakukan mengoperasikan fungsi, yaitu sama dengan ini. Itu kalian ketik dulu sama dengannya, lalu kalian kasih tanda kurung buka ini. Sorry. Habis sama dengan itu kalian ketik dulu nama fungsinya. Nah, nama fungsinya kan sum. Ini kalian ketik sum, lalu kalian beri kurung buka seperti ini. Lalu kalian blok, klik kiri, tahan. Lalu kalian tarik datanya, data yang mana yang mau kalian hitung, range-nya. Lalu kalian tutup deh. Lalu tinggal di enter. Nah, lalu angka-angka tersebut berhasil untuk dijumlahkan. Nah, praktis sekali bukan? Karena kalian cukup dengan memblok saja, data tersebut sudah dapat terhitung. Nah, mungkin untuk ngetes kalian di sini, Bapak punya pertanyaan. Nah, bagaimana kalau kita misal ingin menghitung ini? Bapak ingin menghitung yang dari sini sampai sini. Nah, tapi di sini ada sekat. Nah, di sini kalian lihat ada sekat di kolom C. Di sini ada sekat yaitu data kosong. Nah, apakah akan terhitung atau tidak ya? Nah, bagaimana kira-kira menurut anak-anak nih? Oke, mungkin itu pertanyaan yang tadi. Kita next ke rata-rata. Nah, untuk rata-rata kalian bisa menggunakan data yang sama atau kalian bisa menambah data kalian. Di sini Bapak masih pakai data yang sama, yaitu data penjualan di hari Senin ini. Dan di sini Bapak akan praktekkan cara menggunakan fungsi average-nya. Caranya masih gampang, yaitu anak-anak tinggal klik saja sama dengan di sini, lalu nama fungsinya yaitu average, lalu kurung buka, lalu kalian bisa blok dan kalian bisa kasih kurung tutup, lalu enter deh. Nah, maka data akan otomatis diberikan rata-ratanya.
rata-rata dari data Bapak di sini itu 14.200. Nah, kalau rata-rata dari data kalian berapa nih? Nah, di sini untuk fungsi average itu masih cukup simple juga gitu. Mungkin Bapak ada pertanyaan lagi nih. Nah, semisal kalian melakukan fungsi average ini, tapi kalian itu mengetiknya dengan huruf kecil. Nah, apakah bisa atau tidak ya? Nah, nanti kalian bisa jawab pertanyaan Bapak di sini ya. Nah, apakah bisa ataukah tidak ketika kita menulis fungsi kita itu menggunakan huruf kecil atau huruf bukan huruf kapital seperti itu ya. Nah, mungkin untuk penjelasan dari fungsi sum dan juga average itu cukup mudah ya. Jadi kalian hanya perlu menulis sama dengan dulu, baru nama fungsinya, baru kurung buka, kalian blok datanya, lalu kalian dapatkan range-nya, baru kurung tutup, lalu enter deh. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja video yang Bapak sampaikan pada kali ini untuk cara menggunakan for dan juga untuk cara menggunakan sum dan juga average. Mungkin anak-anak bisa praktek lagi menggunakan data anak-anak sendiri. Dan juga mungkin jika anak-anak mengalami kesusahan bisa bertanya kepada Bapak melalui komentar di Google Classroom nantinya. Oke, mungkin sekian dulu video yang bisa Bapak sampaikan gitu. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih.